Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah penjelasan dari kelompok saya mengenai tiket pesawat. Saya terdiri dari dosen Afan Prasetyo, bidang komputer dari kelas 19 1A.37, dan yang pertama yang akan menjelaskan tentang program adalah teman saya, Petra Michael, dan yang akan menjelaskan tentang input data, alat program, itu adalah Muhammad Rezi Syaputra dan saya Ahmad Hidayah, dan yang akan menjalankan sistem program kami yaitu adalah Sugestian dan oke, langsung saja kita akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Michael. Halo, saya Petra Michael. Saya akan menjelaskan algoritma program kelompok saya dalam bentuk flowchart. Jadi kita akan memulai programnya, kita merunning programnya, lalu kita menginput pilihan. Di sini kami menyediakan 5 pilihan untuk user pakai, yakni membuat pesanan, membaca pesanan, perbarui pesanan, hapus pesanan, dan lihat pesan. Lalu jika sudah menginput salah satu dari itu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi decision. Jika user memilih membuat, user akan memasukkan nama, tanggal, kelas harga, dan tujuan. Lalu jika user memilih untuk membaca saja, user cukup memasukkan nama saja. Lalu jika user memilih pembaruan, user akan melakukan hal yang sama seperti dia membuat di awal, yaitu menginput nama, tanggal, kelas harga, dan tujuan. Lalu ketika user memilih untuk menghapus, user hanya perlu memasukkan input namanya. Jika user ingin melihat, user tinggal memilih cetak tiket. Lalu ketika sudah selesai semua, user akan dihadapkan dengan pilihan lagi jika ingin memesan tiket lagi. Jika iya, semua akan kembali kepada decision yang tadi semua saya sebutkan. Jika tidak, program akan berhenti dan end. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fariji Saputra. Saya ingin menjelaskan bagaimana kode pemrograman dari kelompok kami. Di sini terlihat pada awal dari codingan kami, itu terdapat kata kelas. Kelas di sini itu termasuk dalam OOP. OOP atau Object Oriented Programming yang memiliki arti yaitu teknik pemrograman yang dimana semua dalam program dimodelkan seperti objek dalam dunia nyata. Nah, di bawahnya di sini terdapat def_init. Nah, ini itu memiliki kegunaan untuk menginisialisasi pembuatan objek dari suatu kelas. Selanjutnya di bawahnya itu terdapat kata self. Self di sini memiliki kegunaan untuk pemanggilan suatu fungsi. Di bawahnya terdapat kata def dengan menambahkan variabel yang bernama _set. Di bawahnya juga terdapat self. Self di sini juga memiliki kegunaan yang sama seperti yang saya jelaskan tadi. Di bawahnya juga terdapat def_get. Di sini tuh get ini itu hanya variabel semata saja. Di bawahnya terdapat pass. Pass di sini adalah instruksi untuk tidak ada kode yang akan dieksekusi, sehingga akan mengeksekusi program yang ada di bawahnya. Nah, di sini selanjutnya itu ada variabel P1 sama dengan _tiket_pesawat. Kenapa begini? Kenapa _tiket_pesawat? Dikarenakan agar di sini nih, agar apabila kita running itu itu akan terdapat dalam hal tersebut. Di sini di bawahnya juga terdapat ARR_nama. ARR di sini tuh memiliki arti yaitu array.
array sendiri memiliki arti sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama. Dan seterusnya. Dan kawan-kawan ini juga ARR ini memiliki sama arti yang sama. Di bawahnya sini, itu kami ingin membuat awalan output dari codingan kami dengan menggunakan sintaks dasar, yaitu sintaks print. Kenapa kita menggunakan print? Yaitu untuk menampilkan apa yang sudah kita ketik dalam print tersebut, dalam print ini. Apabila akan kita running. Di bawahnya, di sini, ini terdapat if, terdapat percabangan di sini. Di sini terdapat percabangan if. Kenapa percabangan if dan kawan-kawan? Di bawahnya terdapat underscore nama. Kenapa hanya underscore nama? Itu karena pada codingan sebelumnya di sini itu terdapat array. Apabila di sini hanya underscore nama itu tidak apa-apa, itu sah-sah saja. Di bawahnya juga sama seperti yang saya jelaskan. Kenapa hanya underscore set itu hanya untuk ini nih, hanya untuk menjalankan tugasnya si definition set ini, panggilan dari def tersebut. Di bawahnya terdapat ARR underscore nama akan, tapi ada tambahan yaitu append. Append sendiri itu termasuk dalam fungsi yang berkaitan dengan array. Append sendiri memiliki fungsi itu untuk penambahan nilai. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Ahmad Hidayah dan saya ingin melanjutkan tentang alur program dari kelompok kami yang berjudul tiket pesawat. Nah, dan ini adalah struktur percabangan if, elif, dan else. Dan ini adalah elif, yaitu pilihan kedua. Jika kita harus menginputkan M, pada pilihan M ini kita dapat membaca sebuah tiket. Ya, bisa dilihat dari sini yaitu tentang tanggal keberangkatan, akan lihat tanggal keberangkatan, kelas, harga, tujuannya. Kita hanya perlu menginputkan namanya saja. Jika tidak, fungsi dari dalam if percabangan ini terdapat percabangan lagi. Ya, di sini adalah if percabangan yang pertama yaitu nama count. Fungsi count ini adalah untuk mengecek pada array apakah benar data tersebut ada untuk ditampilkan. Nah, fungsi get ini adalah untuk mengambil dan menampilkan dari atribut, menentukan nilai dari atribut. Nah, nanti kita tuh menyebutkan nama. Jika sudah membuat tiket, hanya perlu menyebutkan namanya saja dan nanti akan langsung keluar tambah kelas, harga, tujuan, dan lain-lain. Nah, jika tidak ada dalam array, dalam nama count ini, dalam array-nya ini, maka akan di print seperti ini. Pesanan tiket tidak ditemukan. Nah, yang kedua ini adalah masih tentang struktur percabangan, tapi yang ini adalah P, yaitu memperbarui data. Kita hanya perlu menginputkan namanya saja. Jadi itu dalam membuat tiket itu ya namanya itu ya sangat penting. Kita harus bisa mengubah. Kita tidak bisa mengubah namanya, tetapi kita bisa mengubah tanggal keberangkatan, kelas, harga, tujuan. Sama seperti tadi, fungsi count ini adalah untuk mengecek apakah data tersebut benar. Jika tidak benar, maka akan ditampilkan misalkan tiket tidak ditemukan. Nah, untuk fungsi set ini, seperti yang ada di atas, yaitu adalah untuk menyimpan atau menentukan nilai dari atribut. Jadi kita tuh bisa menyimpan nilai atribut tuh dari sini. Jadi setelah kita buat, tapi mau kita ubah tuh kita bisa menginputkannya kembali di sini. Nama, tanggal keberangkatan, kelas harga, tujuan. Nah, yang ketiga adalah struktur percabangan, yaitu ketika kita memilih H. H itu adalah untuk menghapus tiket. Jadi kita tuh hanya perlu menginput nama lengkapnya. Misalnya tadi Ahmad Hidayah, lalu nanti nama tersebut ya tiket ini akan kehapus dengan nama account-nya benar. Lalu sudah pesanan tiket tidak akan ditemukan.
Nah, untuk mengecek tiket atau untuk nge-print struknya, itu kita memakai pilih L untuk melihat tiketnya. Untuk melihat tiketnya ini, kita hanya perlu klik L, maka akan muncul dari yang buat. Tapi kita sebelumnya itu harus membuat dulu. Mungkin namanya Ahmad Hidayat, tanggal keberangkatan tanggal 25, kelas harganya ya VIP, sekitar 500, tujuannya Bali. Nah, for X Invention ini adalah untuk mengelooping. Jadi kita tuh harus jadi program ini tuh terus looping sampai benar-benar tidak ada loopingannya lagi, atau kita pencet T itu tidak. Nah, untuk CTA untuk ya, maka kita akan suruh input lagi B untuk membuat tiketnya atau memperbarui, atau melihat tiketnya atau memperbarui, hapus ataupun melihatnya. Nah, program ini sih harusnya program ini sih harusnya bisa menggunakan tentang database-nya ya. Ya, untuk program seperti ini bagusnya adalah jika kita memiliki database. Ya, database ini fungsinya untuk apa? Jadi pas kita sedang membuat tiket itu, kita masukkan nama, tanggal keberangkatan berapa, kelas harga, tujuan Jakarta, Surabaya, Bali, nanti akan tersimpan dari database tersebut. Dan jadi kita tuh misalnya program ini dimatikan atau program ini dimatikan atau program ini tidak dijalankan atau dijalankan di tempat yang lain, maka kita bisa mengambil data tersebut dari data pelanggan tersebut dari database. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke bagian runningnya. Kita pakai tiket pesawat. Di sini ada 5 menu pilihan. Pertama, buat pesanan tiket, membaca pesanan tiket, perbarui pesanan tiket, hapus pesanan tiket, lihat pesanan tiket. Yang pertama, kalian harus buat pemesanan tiketnya terlebih dahulu. Kalian harus pilih B, terus masukin namanya, kita pakai nama buat. Terus tanggal keberangkatannya jangan lupa kita pakai 15 Desember. Terus masukin kelas harga, kita pakai yang ekonomi. Di sini ada 3 pilihan ya, ekonomi, bisnis, VIP. Kita pakai ekonomi. Jangan lupa masukin nominal harganya. Terus ada tujuannya ada 3, Yogyakarta, Surabaya, Bali. Kita pakai Yogyakarta. Nah, di sini kalian kalau mau membaca pesanan tiket, kalian harus ketik Y, pilih Y, terus pilih N. Nah, masukin nama yang tadi kalian ketik. Jangan sampai salah, jangan ada spasi di akhirnya. Nanti kalau ada, datanya nggak akan ditemuin. Nah, kalau kalian pilih membaca, pasti membaca pesanan tiket, pasti nama, keterangan tanggal, kelas harga, tujuan itu bakal warna hitam, berubah yang tadinya hijau jadi warna hitam. Terus di sini kita mau lihat pesanan tiket kita pilih Y, lalu kita pilih lagi L. Nah, ketahuan tuh di situ nama, tanggal keberangkatan, kelas harga, tujuan. Di sini kita mau nambahin pemesanan tiketnya, kita pilih Y, lalu pilih B. Terus masukin nama yang mau ditambahin, namanya siapa seterah. Jangan sampai ada spasi ya di akhirnya. Terus tanggal keberangkatannya samain aja, Desember 2021. Terus kelas harganya kita pakai ekonomi, jangan lupa nominalnya ya. Kita tujuannya kita pakai yang Surabaya.
Nah, di sini kita mau lihat hasilnya kayak gimana. Kalau sudah ditambahin, kita pilih Y, lalu pilih L. Nah, muncul tuh di situ, cuma yang beda di tujuannya. Nah, kita mau ganti tujuannya aja nih ya, sugesti kita ganti di Jogja. Kita pilih Y, lalu pilih P. Nah, nama lengkapnya jangan sampai salah, nanti kalau salah tidak akan ditemuin di programnya. Kita ketik dulu namanya, terus tanggalnya, nah harganya tetap sama aja ya. Nah, tujuannya kita pakai Jogja. Nah, kita mau lihat nih kalau udah diganti kayak gimana. Kita pilih Y, lalu pilih L. Nah, udah muncul tuh sama semua, cuma beda nama aja ya. Nah, di sini saya mau menghapus yang data damar. Kita harus pilih Y, lalu pilih yang bagian pilihan H. Kita pilih H. Nah, kita masukin nama yang mau dihapus. Nah, di sini nggak pakai nama yang dihapus, enggak. Kita pilih saja namanya. Nama. Terus pilih pilihan yang Y. Terus kita mau lihat tuh hasilnya kayak gimana, kita pilih L. Kalau udah dihapus kayak gimana ya. Nah, jadi tinggal sisa 1. Karena kita mau tiketnya kayak gini aja, nggak mau ada tambah, nggak mau ada perbaruan, gak ada mau membaca lagi, kita harus pilih tidak. Hasilnya selesai dan proses finish with access code 0. Jadi kalian udah milih tidak, ya udah habis, nggak ada prosesnya lagi. Jadi udah runningnya sampai situ. Semoga dimengerti.